ada pengajuan restoratif justice. Oh, jadi ada perencanaan ini bahwa ada keinginan selamat dari laporannya Jokowi gitu. Maka wajar kalau restoratif justice itu kedua pihak harus sepakat. Jadi mungkin maaf memaafkan walaupun dibantah tidak ada, itu pasti akan terjadi kalau restoratif justice, clear soalnya gitu kan. Jadi kalau disebut minta maaf, memaafkan, kalau Jokowi minta memaafkan pasti ada minta maaf dulu. Maka wajarlah penilaian publik walaupun dibantah habis-habisan, toh ujung-ujungnya kan restoratif justice gitu. Pihak Polda udah kebukakan akan pakai KUHP baru gitu kan. Jadi sebetulnya mengarah betul ke restoratif justice, dan itu dua figur ini akan jadi sampel. Oke. Dan apa yang dilakukan oleh Egy Sujana tidak mewakili umat? Tidak, kalau menurut saya umat itu sedang mendorong supaya terbukti status ijazah Jokowi. Jadi bukan soal personal. Kita juga dalam proses perjuangan ini nggak mikirkan personal. Makanya ketika ditersangkakan, kalau perlu nanti diteruskan proses-proses sampai di penjara dan sebagainya, itu risiko. Tapi tujuan kita adalah agar terbukti tentang status ijazah Jokowi dulu, jangan sampai itu nggak fokus lagi. Ini yang paling bahaya itu adalah ini upaya-upaya untuk mengaburkan dari misi umat, misi masyarakat, misi bangsa, misi negara yang ingin tahu status ijazah Joko Widodo. Jadi kita harus kembalikan ke sana gitu. Jadi jangan sampai tadi negosiasi-negosiasi restoratif justice akhirnya menghilangkan misi utama kita. Jadi ini semacam mengatasnamakan umat. Iya, karena TPUA itu kan dibentuk oleh ulama. Nggak langkah Egy ini. Oh, langkah Egy mengatasnamakan. Ya nggak tahu juga itu Bang Margi, apakah masalahkan atau tidak gitu kan. Tapi yang jelas mah kita menilainya itu pribadi. Gitu aja gitu sementara ini, karena tapi belum ada ungkapan bahwa kami atau cuman ada bahasa. Iya kan selama ini kan ada stempel terhadap sosok Egy Sujana. Iya. Yang selama ini aktivis umat lah, merepresentasi aktivis umat gitu kan. Bahkan banyak referensi-referensi keagamaan yang diangkat kan, itu memang sudah menjadi brandingnya kan gitu. Tapi sekarang dengan cara seperti ini dalam konteks keumatan ini bermasalah gitu. Cara-cara seperti ini gitu kan itu tadi menimbulkan fitnah gitu, dan ternyata betul sudah sangat melebar ini, meluas gitu kan, akibat dari sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat lah gitu ya. Syariat itu nggak bisa dengan cara begini itu, apalagi nanti bisa berargumen, wah ini mewakili atau mengibrohkan diri Musa Harun menghadapi Firaun. Woi jauh itu kalau bawa ke sana, nggak bener itu tafsir begitu. Sebelum ke sana, apakah Allah sudah membuka aib-aibnya ini menurut? Ya, semua kebohongan, semua hal-hal yang buruk itu Allah akan, kalau saya teman Pak Azam tuh CCTV Allah gitu kan, tidak akan rusak gitu. Orang boleh mencoba merusak, mengambil, tapi CCTV Allah akan berjalan. Jadi sebetulnya inilah tazkiroh gitu ya, bagi siapapun termasuk Bang Egy gitu ya. Kalau hal-hal niatnya tidak bagus, niatnya kepentingan sendiri, niatnya kepentingan keluarga saja, bukan kepentingan perjuangan bersama masyarakat bangsa apalagi umat gitu kan, itu cepat atau lambat akan menemukan kondisi yang tidak mengenakan. Allah tidak akan ridho terhadap sesuatu perbuatan yang tidak berbasis niat karena Allah, dan apalagi kalau awalnya spiritnya jihad misalnya, apalagi gitu. Dan banyak sejarah kok gitu yang kualifikasinya munafikun gitu, muzabzabina baina zalik, dia ragu antara kebenaran yang ini atau yang itu gitu. Mau masuk dalam komunitas ini atau komunitas itu. Inna min syarinas
zal wajhain, ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Maksudnya sejelek-jeleknya manusia, kata Nabi, gitu kan, yang punya dua wajah. Gitu. Dia datang ke satu kaum dengan satu wajah, dia datang ke kaum lain dengan wajah yang lain. Nah, itu kualifikasi yang paling buruk. Inna min syarrin nas, sejelek-jelek manusia. Nah, kita jangan khawatir, jangan sampai tokoh Egy Sujana, mungkin yang lain juga, gitu kan, menjadi kena pada kriteria itu yang Rasulullah sampaikan. Jadi kesini umat, ke sana Jokowi, gitu. Jangan sampai begitu, gitu. Kalau Jokowi sudah bisa kita kualifikasikan banyak hal-hal yang bertentangan dengan syariat, ya harus tempatkan di situ dong. Jadi jangan sampai muzabdabina baina zalik, gitu kan, ragu antara keduanya. Sini sana, yang mana, gitu kan.